Lo perlu tahu, sistem pendidikan di Indonesia dibuat untuk menjadi generasi yang bodoh. Coba deh pikirin, kenapa jumlah sekolah dasar jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah menengah pertama, dan jumlah SMP lebih banyak lagi dibandingkan SMA, khususnya sekolah negeri yang notabene gratis, yang seharusnya bisa menjadi wadah bagi seluruh anak-anak bangsa yang kurang mampu dalam finansial. Kenapa ya? Apa ada yang nggak beres dengan ini? Lo pernah mikir nggak, kalau semua ini mungkin bukan kebetulan? Bayangin, kita dipaksa untuk tetap berada di tingkat dasar yang lebih lama, sementara untuk lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, jumlahnya sangat-sangat terbatas. Dan kenapa angka kelulusan SMP ke SMA pun nggak begitu tinggi? Ini yang perlu dipikirkan. Semakin banyak orang yang hanya sampai SD atau SMP, semakin kecil kesempatan mereka untuk berpikir kritis, untuk berkembang, untuk benar-benar memahami dunia. Dan semakin sedikit orang yang punya akses ke pendidikan tinggi, semakin gampang mereka dikendalikan. Kalau pendidikan cuma mengajarkan kita untuk sekedar cukup dan gak melebihi batas itu, siapa yang diuntungkan? They do not want your children to be educated. They do not want you to think too much. That is why our country and our world has become so proliferated with entertainments, mass media, game shows, television shows, amusement parks, drugs, alcohol, and every kind of entertainment to keep the human mind entertained, so that you don't get in the way of important people by doing too much thinking. You had better wake up and understand that there are people who are guiding your life and you don't even know it. And all American citizens, I think, have suspected something like this is going on. But we're all too busy trying to stay alive and live our lives. And after all, what can one person do about it? Gue setuju dengan video tadi. Kenapa? Bisa jadi mereka yang mempunyai power untuk mengendalikan negara kita tidak ingin anak-anak generasi penerus bangsa menjadi anak yang terdidik, agar tidak ada penghalang bagi mereka. Maka di Indonesia setiap harinya saat ini disuguhkan dengan media massa yang didominasi dengan acara-acara hiburan. Ya mungkin agar kalian menjadi generasi penerus yang santuy, yang hanya ingin mendapatkan hiburan-hiburan setiap harinya. Dan akhirnya kalian tidak sanggup untuk berpikir kritis, baik tentang masalah yang ada di negara, bahkan di kehidupan kalian sendiri. Sistem ini bisa jadi sengaja dibuat untuk menciptakan generasi yang hanya cukup tahu untuk menjalankan rutinitas, tapi nggak punya kapasitas untuk menggali lebih dalam potensi yang ada di dalam dirinya. Dan pada akhirnya generasi yang seperti itu akan mudah dikadalin dan disetir oleh mereka yang membuat sistem ini. Ada sekitar 1000-an mahasiswa baru yang tidak jadi masuk ke Universitas 11 Maret. Ini bukan cuma masalah mahasiswa baru yang tidak jadi masuk karena mereka tidak punya keuangan. Siapa suruh mau masuk universitas tapi nggak punya duit? Bukan cuma masalah itu. Ada 1000 bapak dan ibu yang kemudian bertengkar mencari dana UKT buat anaknya, tapi tak mampu. Ada 1000 pemimpin-pemimpin muda Indonesia yang harusnya dicetak di kampus kita tercinta, tapi tak mampu. Ada 1000, bahkan lebih harapan-harapan yang harusnya diciptakan di kampus kita tercinta, tapi terhalang mahalnya biaya pendidikan Indonesia. Jadi, apa lo masih yakin ini semua kebetulan? Atau memang ada yang lebih besar yang sedang diatur untuk membuat kita semua terjebak dalam sistem yang dirancang agar kita tetap jadi generasi yang tidak dapat bersaing? Silahkan tuangkan pikiran kalian di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.